Kalau kita lihat di area comment post, ternyata pertempuran harusnya sudah terjadi. Stone Rise Oh, Stone Rise ya ternyata. antara Dewa United dan juga teman-teman dari MPR Repsilon. Sudah ada beberapa ledakan yang dikirimkan oleh Bintang 17 dengan energi. Tapi Rehan berhasil tangkap oleh Chef 13. Bagian dalamnya akan digerebek langsung dan ledakan dikirimkan dengan sebuah program dari 15 tapi sayangnya MPR Repsilon benar-benar rata di bawah 20 detik oleh Dewa United Apollo. Karena sepertinya ada yang masuk menuju ke bagian tower dari Comment Post dan Onyx tiba-tiba kehilangan dua pemainnya, terjepit keadaan mereka dan justru RRQ yang diunggulkan, legalnya tumbang di tangan seorang Mal tapi masih bisa diselamatkan. Itu sakit banget loh Gary. Sakitnya tuh gak berdarah karena kan harusnya dia naik, tapi ternyata udah siap tuh. Satu orang tadi yang di area atas dan dia coba untuk mundur dan ya udah jatuh, nggak punya grappling hook. Sayang banget, tapi ternyata di area comment post ada teman-teman dari RRQ Group lagi-lagi berulah berhasil men-tag down satu orang dari Kiba. Langsung dieliminasi aja. Apa ini? Harusnya akan memberikan informasi yang sangat matang. Mau udah langsung tercicil begitu saja. Damage sudah sangat masuk dengan satu critical. Dan kali ini bakal langsung di-commit saja. Kelihatan dari sisi belakang masih ada Indostar yang bakal mengganggu pergerakan dari RRQ. Nice info banget si Abai di bagian atas. Bahkan apa sengaja dia pakai skillnya Maro loh untuk memaksimalkan pertempuran jarak jauhnya di map sekecil ini. Justru malah Maro yang dimaksimalkan oleh teman-teman Arakikazu terkhusus untuk Abai itu sendiri untuk bisa maksimalin fight jarak jauh dulu dan Razor berhasil memberikan sebuah headshotnya ke arah 1 poin. Sayang sekali momentum satu detiknya kepleset. Dia bakal ngeras pakai grapple hook-nya tapi sayangnya gak manjat dan itu bakal ngedelay lagi waktu. Bakal ngedelay buat Arakikazu nggak jadi buat ngeras ke arah Indostars tadi dan akan digunakan karena satu pemain dari RRQ udah hilang. Good tadi di sana udah hilang, tapi ternyata di bagian dalam dari comment post Morty menyambut Indostars. Terlihat juga Incindir akan digocek oleh seorang Shiro kata Juanya Jaspaster yang menyakitkan sekali. Akan ditulung oleh Gluol dengan Nairi tapi tidak bisa bertahan lama sepertinya dan harus benar-benar tumbang di tangan seorang Azil dari cara kejauhan sana. Terlihat di bagian atas pun juga terjatuh dengan seorang apa itu ternyata yang masih ada di arah comment postnya dan Morty sejauh ini masih bisa selamat. Oke, ini Shiro kerja banget ya. Cabusnya benar-benar mematikan. Berhasil tuh menggedor pertahanan dari sang lawan. Itu tebal banget ditambah Nairi bisa jebol sama dia. Dan sekarang kita bakal lihat dari seorang Kocil berhasil men-tag down satu orang dari Azrael. Di sisi lain juga ternyata Torat punya perang sendiri. Dua orang sudah ter-tag down. Misalkan satu orang dari Darko. Hati-hati di depan. Ada lawan yang berbeda. Ada teman-teman dari Genesis Dogma mau kemana? Harusnya mau ke vending machine. Tapi apakah sempat dengan 500 koin aja ini harusnya kurang 100 nggak sih? Ya ini kurang 100 ini udah late game, bahkan buat ngilipin satu pemain aja nggak cukup. Kita nggak sempat ngelihat bagaimana fightnya antara Dewa United dan juga tim Torat. Yang intinya gue ngelihat mungkin lebih tepatnya ke arah Toratnya gagal buat bisa di take compound ke arah Dewa United. Dan sayang sekali tim Torat harus sudah tersungkur di posisi ke-10. RRQ kembali menuju ke arah comment post dan akan menghantam more tim sepertinya. Dari pergerakannya, dari pengurungan yang dia lakukan, Azrael sudah terlihat di depan mata. Razor lagi-lagi untuk kesekian kalinya merepotkan kali. Bahkan Jaspasternya juga akan berbicara banyak. Razor terjatuh terus dari bagian atas sama masih bisa melakukan follow up dan Abai melakukan follow up kesekian kalinya. More team ditumbangkan oleh RRQ Kazu. Ya, tapi kita juga ngeliat POV dari teman-teman dari EVOS Divine yang harusnya mereka bakal mencoba mengambil arah confinement, tapi nggak jauh dari situ harusnya mereka sudah melihat adanya pergerakan sarang lawan, Bigan. Tepat banget di seberang mereka. Ya, tadi ada yang nembakin juga dan mereka harusnya udah sadar akan ada tembakan yang masuk. Tapi ngelihat bagaimana rasnya kali ini sudah mulai masuk di round yang keempat di kala hari ini. Masih belum terlihat sampai menit ke-10 bagaimana efektivitasnya. Tapi kita pindahkan karena ternyata sebuah ledakan terjadi dari dua arah berbeda. Dels harus terjatuh di tangan seorang Irap dengan sebuah ledakan granat yang on point. Belum bisa diselamatkan, malah Yos juga menjadi korban selanjutnya dengan shot dari seorang Hans. Bordai kesulitan di bagian belakang. Akan ada ledakan juga yang masih terlalu jauh ke arah dirinya. Oh my god, sulit sekali Genesis Dogma. Akan dimakan oleh teman-teman dari Tiger Wong Esports. Yos juga harus terjatuh untuk kesekian kalinya. Kiki berjuang sendirian saja itu akan sangat sulit. Dan ternyata ada Dewa United Apollo yang juga join to the party. Melepaskan tembakan dan membuat TW juga sulit. Dan Legalot terkena sebuah ledakan juga. Jojo tumbang di tangan tim 13. Legalot akan tetap bertahan sendirian di bagian dalam sana untuk melawan Auricolipus dan tidak bisa diselamatkan karena plotar dari Jake sangat on point sekali. Dua kesulitan. Pergi aja harusnya, tapi nggak apa-apa, kita bakal lihat dulu karena masih ada 7 tim di sini yang dimana Dewa United Apollo sudah berhasil mendapatkan 13 poin eliminasi.
eliminasi. Apakah akan bertambah karena mereka bakal coba untuk berperang, bertempur bersama teman-teman dari EVOS Divine. Harusnya nih sang mantan ketemu lagi untuk kesekian kalinya, tapi ternyata teman-teman dari Dewa United Apollo bakal komit dan objektif untuk masuk ke dalam zona. Masih bisa untuk dipertahankan harusnya Sempertin, karena udah ada dua Gluol dan juga Nairi, yang dimana harusnya masih kuat, tapi terlihat di belakang mereka di luar zona ada TWE yang harusnya nggak akan bisa masuk ke dalam zona dia. Iya, akan sangat sulit untuk Tiger Wong Esports, tapi Dewa United aja itu sampai itu masih belum masuk zonanya, dan bagusnya ada sebuah portal go yang dimanfaatkan untuk bisa masuk, tapi Bion sayangnya di sana terjatuh. Bigetron ini paling aman posisinya loh. Ini gak menutup kemungkinan BTN bisa dapetin Buya. Bisa jadi. Walaupun kita bakal ngelihat pertempuran Oh my god. di dalam area circle yang cukup banyak. Dan di mana tempuran-tempuran kali ini akan dilakukan oleh Dewa United juga yang menyisakan satu orang dari Sempertin yang harus naik ke area atas. Wah. Sedangkan kita juga bakal ngelihat tim-tim yang berada di area luar zona, harusnya masih ada teman-teman Bigetron ya yang bakal coba untuk bertahan. Kemungkinan akan buyanya, kenapa? Karena mereka tinggal menunggu momentum kapan fight di area circle ini benar-benar pecah, Biga. Ini bagus banget dari center team dan juga satu orang rekannya, dia pakai airdrop vehicle untuk bisa memberikan compound permanen di bagian atas, dan kali ini Bigetron Delta akan disibukkan dengan pergerakan dari Onyx Olympus, dan ternyata suara ledakan buat Swipe mengurukan liarnya masuk ke dalam Indostar. Satu pemain terakhir berhasil dieliminasi, 5 tim tersisa, dan masih ada Rarq yang harus menjumpai tangan seorang Ray di posisi kelima. Ledakan juga sudah mulai diberikan, shotnya harus terjatuh di sana dari seorang Jake. Dalam Jake terjatuh juga pada akhirnya tangan seorang Jake dengan headshot dari Trogonnya. Dua pemain tersisa dari Onyx Olympus, terdengar ada suara audition yang akan digunakan, tapi ternyata nggak bisa. Keong juga tumbang di tangan seorang Kare. Onyx Olympus masih cukup kuat meskipun Kiba akan sangat sulit bertahan. Sempertin masih bisa mendapatkan satu pemain, tapi dia terjatuh dengan adanya sebuah homer yang negara tubuhnya. Onyx masih sangat kuat sekali karena Dewa sudah dieliminasi. Oke, lanjut, masih ada 3 tim kali ini. Onyx Olympus masih mencoba untuk berputar, bakal langsung dimasak dengan satu granatnya, tapi EVOS Divine masih coba untuk memantau dengan 3 tim. 3 orang masuk yang tersisa, dan kita bakal ngelihat apa yang akan disetup oleh EVOS Divine yang berada satu orang di atas dari seorang Ray. Sedangkan Rasya bakal mencoba untuk memutar, disusul di belakangnya masih ada Gede juga yang bakal mencoba untuk nge-follow, dan Rasya berhasil untuk mendapatkan satu orang. Berhasil di ending begitu saja, 8 poin eliminasi sudah didapatkan oleh EVOS Divine, tapi satu orang dari Ray juga harus terwipe. Sayang sekali, komit yang cukup bagus, tapi sayangnya Ray harus terjatuh. Dan 2 pemain tersisa dari EVOS Divine akan mendapatkan Buya, akan mengusahakan hal tersebut meskipun keadaan terpisah dan Kedai sendirian di bagian dalam sana. Lihat bagaimana pergerakan, agresivitas dari Onyx Olympus akan juga merebut Buyanya. 3 lawan 2 lawan 1. Bigetron akan bersembunyi sendirian saja. Yang tersisa seorang Sensei yang sudah mulai terlihat juga di tangan seorang Zeke, sepertinya bahkan Gardu sudah mulai melepaskan tembakan menuju ke arah seorang Sensei. Satu poin EVOS Divine sudah berhasil dapat kesulang Kedai, langsung melakukan ending, membuat advantage untuk teman-teman EVOS Divine semakin besar lagi. Sensei dipaksa turun ke arah bawah, time turner masih bisa dibuka untuk memblokir semua tembakan. Rasya dengan satu tappingan dari AWM dia berhasil melukai satu orang tanpa scope. Bahkan anak satu ini sangat tenang sekali untuk bisa berkeliling dan menjaga semua angle dari rumah yang sudah dia kuasai. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Onyx Olympus yang memisahkan dirinya. Jack sudah berada di dalam zona. Ini akan sangat membantu ke arah Gardu yang melakukan distraksi, dan Rasya akan sangat sulit untuk keluar dari arah compoundnya sendiri. Tapi jalan sudah mulai terbuka untuk seorang Rasya sendirian. Prediksi yang sangat luar biasa. Rasya melukai ke arah seorang Sensei. 2 lawan 1, bahkan Rasya kembali melepaskan tembakan yang masih bisa melukai ke satu orang. Bahkan coba menjangkau masuk. Rasya masih bisa melakukan jump dengan snipernya, dengan dual snipernya, dan sayangnya tumbang di tangan seorang Jake, menyisakan Onyx Olympus dan Bigetron. Sensei masih bisa berbicara banyak dengan charge buttonnya, mencoba melakukan ini tapi diblokir dengan 2 buah Gluol, sehingga Sensei harus berjuang kembali 2 melawan 1. Belum ada shock yang dia miliki, tapi Sensei akan usahakan hal tersebut untuk mencuri Buyanya dari Onyx Olympus, dan ini akan sangat sulit karena Sensei-nya tumbang. This is Onyx